Opa Singa Tua, channel yang Pancasila, channel yang merakyat, channel yang apa adanya. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dihujat tenang, dicaci maki pun dia diam. Kiri kanan diserang, kebal dengan nyinyiran. Yang penting programnya terus jalan. Pemimpin sejati diuji tetap bertahan. Terus ukir prestasi, tidak haus pujian. Demi untuk negeri mengabdi bagai pejuang. Engkau tidak peduli kanan kiri hujatan. Inilah Anies Baswedan, sikap santun penuh senyuman, raih banyak penghargaan, bukan cuma umbar janji doang. Semoga tetap istiqamah dalam menjalankan amanah. Semoga dalam ridha Allah di setiap langkah. Dibully tenang, dihujat tenang, dicaci maki pun dia diam. Kiri kanan diserang, kebal dengan nyinyiran. Yang penting programnya terus jalan. Dibully tenang, dihujat tenang, dicaci maki pun dia diam. Kiri kanan diserang, kebal dengan nyinyiran. Yang penting programnya terus jalan. Pemimpin sejati diuji tetap bertahan. Terus ukir prestasi, tidak haus pujian. Demi untuk negeri mengabdi bagai pejuang. Engkau tidak peduli kanan kiri hujatan. Inilah Anies Baswedan, sikap santun penuh senyuman, raih banyak penghargaan, bukan cuma umbar janji doang. Semoga tetap istiqamah dalam menjalankan amanah. Semoga dalam ridha Allah di setiap langkah. Ngobrol kopi politik, ngobrol kopi politik, ngobrol kopi politik, perubahan untuk rakyat, gagasan yang terbaik untuk rakyat, kesejahteraan buat rakyat lewat ngobrol kopi politik di Opa Singa Tua channel. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mulai nih. Tadi alhamdulillah kita habis diajak ngopi di jembatan apa? Mendu ya? Mendu. Jembatan Mendu sama Saibul Bait nih.
Bang Deden sama Ibu. Enak banget. Seru, seram, asik. Gregetan. Wah, mantep deh. Lontongnya juga, Mantep. sedap-sedap, wah asik deh boy, nggak bisa dibilang, nggak bisa gue ceritain sama lu, pokoknya enak. Makanya sebagai rakyat, nah itu lu jangan mau dikasih sembako, bertahan 2 minggu, lapar lu 5 tahun. Ini Dede yang punya kawasan, ya, makanya posnya yang namanya komando. Lo kenal kan? Bawang, ya kemarin kan aneh ini nih, kemarin sempat ngantuk itu tuh hadiri milad PKS, bener nggak nyangka, cuman lagi mau jalan-jalan aja, nemu acara di PKS, udah opa masuk, opa kan bener sih ketat juga masuk ya, kalau ya ada kartu tes jadi ya persan sih masuk aja. Cuman gua ada bagian depan, ada bagian apa lu kalau ada bagian mah enak ngambil view-nya si Anies, mantep. Kayaknya gue nggak jadi konten, gue cerita aja deh. Gitu. Ya kemarin mah yang Anda lihat mah dari Partai Umat kayaknya deh nggak ada perwakilan, nggak tahu deh karena kemarin kan Anda nggak ngerti itu yang main koalisi. Cuman kayaknya yang sakleknya cuma 3 yang tampil gitu. Nggak. Kalau anti Dibatasi lah. ya nggak tahu nih maksud koalisi 3 perubahan, padahal kan plus Partai Umat gitu kemarin. Makanya ada pertanyaan dalam hati kita gitu. Para umat. Ya kemarin mah kita salut sih namanya sama Agus Harimurti Yudhoyono mah, artinya dia kalau dari kelihatannya nih medsos kan kelihatannya ini ya sangat bikin pesimis kita karena Agus beginilah takutnya Demokrat takutnya Demokrat kemakan dengan ya negosiasi politik gitu ya. Tapi kalau dari pidatonya bagus lah. Artinya besok kita memerangi kecurangan lah, intinya kita harus punya nyali, berani, karena jurdil itu abu-abu nih besok nih yang dibilang Ya, yang penting masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sekarang udah mesti cerdas, yang mana benar, yang mana nggak benar, mesti gitu, mesti tahu. Jangan sampai kita terbohongi lagi. kalau umat, kalau dari umat lihat dari Rakernas kemarin ya, Hampir semua itu ngeranya kan hasilnya harus semua pasti. itu memang begitu hasil Rakernas kemarin. Nah, cuman kan tinggal kenapa mungkin kenapa tidak hadir, bisa jadi nggak diundang ya, karena Partai Umat kan belum punya suara dewan, ya kan? Tapi untuk orang-orang jelas nih, tapi udah punya suara bercuma juga gitu kan. Tapi arah sikapnya semua insya Allah ke Anies itu aja. Makanya orang-orang umat kalau masuk baliho pasti ada Anies juga gitu. Memang mereka emang keputusan dari semua yang hadir dari seluruh Indonesia arahnya ke Anies semua, hasil dari Rakernas ya. Nah, makanya aneh berpikir kemarin waktu kok Partai Umat bukan nggak disebut apa ya, nggak ada dari pembawa acara juga bikin apa gitu, sepaham dengan Deden bilang, karena kan ini partai baru ya kan. Di situ ya alhamdulillah, kalau dari itu sih pernyataan mereka istiqomah, artinya mereka akan pegang koalisi perubahan itu tak tergoyahkan. Apalagi juga Pak Yusuf Kalla kan juga bilang kepada Pak Surya Paloh juga, kemarin diingatkan juga tuh, kemudian Pak Surya nggak datang, yang hadir Ahmad Ali, wakil ketua umumnya gitu. Jalan-jalannya Ya itu dia sih, apa mau nanya sama Deden gitu aja, karena Deden di DPP dan pemirsa di rumah, Opa Tina tua, kebetulan Bang Deden ini adalah insya Allah calon legislatif di Dapil berapa bro? Dapil 4 Depok Jawa Barat 6. Dapil 4 Jawa Barat 6 ya. Beliau Deden Firmansyah. Jadi artinya kalau antum yang bersekitaran di wilayah itu, Harjamukti dan sekitarnya, Cimanggis, Harjamukti, Cimanggis, Cisalak, ya, beliau akan menjadi corong kita, termasuk PAL. Bang Deden ini termasuk corong kita, dan insya Allah
Deden Firman S. Deden Firman S pakai titik ya. Deden Firman titik S ya. Panjangan Syahidin. Panjangnya Syahidin. Kalau di banner Deden Firman S aja. Deden Firman S. Jadi SS Batu kepada rakyat semua di sekitar Raja Mukti, di Salak dan Pal ya. Insyaallah nanti di bulan Februari ya kita nyolok ya. Iya. Ya. Untuk dapil 6 Deden Firman S ya, antum semua don't forget, jangan lupa ya, dia menjadi corong kita. Kita ngomong berandai nih, Bang, berandai. Kalau ente memang terrealisasi, Allah kasih ente sebagai wakil rakyat, 100 program pertama ente apa, Bang? Anda bicara 100 program deh, biar kayak DPR 1 ya. 100 hari, ente mau ngerjain apa di fraksi ente? Misalnya tentang pemerintah. Pemerintah nanya 100 hari program gitu. Kalau ada pemerintah, wali kota kan, dia tanya 100 hari program mungkin bisa selesaikan. Kalau mau ke DPRD kan semua keputusan ada di keputusan ketua nantinya. Ada kita ngasih pendapat dulu apa kan hak anggota DPRD kan ada tuh hak interpelasi, hak angket. Beda ya, beda. Nah, kalau pemerintah baru yang ditanya tuh terus 100 hari. Nah sekarang ente yang daerahnya deh, Anda mau nanya nih. Ya. Enggak, ente yang mewakili daerah Depok ya, dia Bogor kan. Nah itu aja ada mau nanya deh. Nah, yang penting kalau ini sih yang penting pendidikan, kesejahteraan. agak kerasan dikit deh sebagai wakil rakyat. Ayo jangan. Yang pentingnya kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, yang penting apa? Kalau kata Pak Amin itu, kalau rakyat udah makan kenyang, ya kan? Udah kenyang, perut udah terisi, hantang udah diem gitu. Nah kan kalau makan kenyang nih, kita harus lihat dari 9 bahan pokok nih, biar makan kenyang nih. Nah, apa itu yang harus dilakuin sama ente sebagai wakil rakyat di daerah? Biar rakyatnya kenyang, kalau rakyatnya kenyang bahan pokok mahal, gimana mau kenyang? Nah, kan pertama kan kesejahteraan rakyat. Gimana kita lihat, ada nggak sih di lingkungan kita nih, terutama mungkin dapilannya gitu ya, yang masih kelaparan, ya kan? Ada nggak sih orang yang masih kayak minta-minta di jalan? Ternyata warga kita juga gitu kan, itu yang perlu dipikirin kan. Berarti nggak merata kesejahteraan kita kan. Nah tapi langkah ente nih, ente ada kan survei nggak nih di untuk dapil ente? Mungkin yang nanti pertama, nah memang Anda belum berbuat apa-apa, tapi Anda ada rencana tuh muter keliling kecamatan Anda dulu deh, kecamatan Cimanggis ya terutama ya. Cimanggis. Mau lihat kayak gimana sih keadaannya, apa sih yang kurang. Nah, kalau teman Nabi siapa ya? Teman Nabi dulu Nabi yang dulu nyaru. Bakar. Yang dulu Umar bin Khattab. Bentuk ya nyaru. Nah, itu boleh tuh. Ya kan ada yang masih masak apa namanya batu kan ya kan, Iya. gitu kan. Nah, itu sedih banget gitu kan. Nah, itu ini pakai motor misalnya jalan atau motor keliling, kemana Cimanggis, kayak gini ternyata ada yang kesusahan gitu kan. Perlu butuh apa sih dia gitu kan? Iya. Mereka sebenarnya butuh mungkin pekerjaan, ya kan? Apalagi sekarang pengangguran banyak yang masih belum diatasi oleh pemerintah. Yang pertama itu kesejahteraan, kedua pendidikan, lapangan kerja perlu, Lapangan kerja. ya. Masih ada pengangguran, ya kan? Itu perlu data itu. Nah itu maksud aneh, ente perlu ada investigasi itu di maksud aneh turun ke lapangan biar kita lihatlah secara langsung. Itu perlu ya. Perlu itu turun ke lapangan. Makanya kalau itu udah bilang sih sama istri, karena kita jalan-jalan muter gitu kan. Lihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Walaupun hanya sendiri mungkin nggak banyak duit gitu kan, nggak banyak uang, tapi insya Allah dengan perjuangan ente ke atas ya kan. Nah, iya. Artinya kemungkinan insya Allah kita akan menyuarakan hati nurani rakyat seperti apa gitu kan. Ya benar Bang, ya rakyat mas sekarang yang harus dilindungi kesejahteraan, lapangan kerja yang gampang, lapangan kerja, kemudian 9 bahan pokok yang bisa diambil. Kalau gitu Bang, kalau ente bagi-bagi duit, walaupun ente punya kekuatan money politiknya kenceng, tapi ente bagi-bagi duit ke rakyat, aneh bilang kagak mendidik. Yang sekarang dilakukan BLT itu aneh bilang mah nggak ngedidik. Jadi rakyat kayak minta sodako,
Lebih baik begitu, perjuangin kesejahteraan bang, kesejahteraan yang abang bilang, pendidikan, ekonomi, lapangan kerja, itu aja. Iya emang itu perlu. Makanya kapan-kapan kita harus tahu juga apakah yang selama ini pernah dilakukan oleh umat-umatnya kita gitu, oleh inilah, oleh anggota DPRD atau apa pemerintah sendiri ke bawah gitu kan enggak, bahkan yang kopi bertatang-tatang doang, atau jalan-jalan gede, pernah kan ada jalan tikus, Nah, pernah ada jalan yang berlubang tuh, nah itu. banyak maksudnya banyak. Nah, mudah-mudahan pilihan kita ini, kita jaga omongannya, video ini akan jadi saksi ya. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Malu loh, coba kalau kita ke Jawa, apalagi Jogja, mana ada jalan kecil yang dimasukin. yang apa namanya, yang jalanannya jelek, jalan bagus, aspal semua, mau nggak kayak begitu? Dan gimana caranya? Makanya datanglah ke masyarakat, turun langsung, terjun langsung, itu yang perlu kita apa namanya, kita database kan, kita data tuh mana-mana jalanan yang rusak, mana-mana jalan jelek, yang bagus, yang jelek, itu yang perlu kita perhatikan. Itu kan jadi akses juga mereka. Jangan sampai anggota DPRD itu Cuma duduk di mempunyai dendam. Biasanya nih kebanyakan nih dendam. Tadinya gue ngasih lu duit sekian, duit sekian. Setelah dia jadi, ya karena dia dendam, dia korupsi. Itu jangan sampai Bang Dedeng tuh kayak begitu. Dendam maksudnya ini ya, dia dendam nggak ikhlas ya dong bang. Oh iya. Dia udah ngeluarin duit buat administrasi, ternyata Semuanya. apa mekanisme di sebagai caleg, hitungan. Dia dendam, dia korupsi. Ada nggak ikhlas jadi wakil rakyat di situ. Nah kita harapkan wakil rakyat di Depok ya, Semuanya. terutama Kira-kira semua nasional, wabil khusus Depok, nasional semuanya wabil khusus Depok, dan wabil khusus Sohib aneh. Oh, iya. Jangan sampai nih dia, karena yang kita tanya nanti di alam barzah bukan masalah dia bagi duitnya, Dijewer sama keikhlasan malaikat. dia dijewer sama Israel ya. Dijewer sama Nah, malaikat, Nat. jadi itu pemirsa, jadi Bang Deden akan melakukan investigasi di lapangan, mempunyai database distrik mana saja yang nggak punya kerjaan bang ya. Banyak orang punya kerjaan ya kan. Ini apa akhirnya jadi paugah ya kan, memang membantu juga gitu kan, membantu juga, tapi kadang-kadang yang tidak membantu juga gitu kan, kasihan juga mereka gitu. Dalam segi kesehatan gimana Bang Deden? Kan BPJS nih kadang nih banyak orang juga prihatin dengan BPJS dengan cara kerjanya nih, yang belum sembuh atau udah sembuh 2 minggu udah suruh pulang. Itu udah fakta di lapangan tuh. Ada nggak kepikir di situ Bang Deden? Kalau BPJS saya sendiri pernah ngalamin beberapa bulan, jadi tapi itu di Jakarta ya, itu yang mungkin yang mesti dipikirin apa namanya, yang di Jakarta itu jadi gini, Anda pernah nggak bayar berapa bulan tuh nggak bayar, ada 1 tahun nggak bayar. KTP-nya kan dulu Jakarta kan, karena istri dulu Jakarta, dari Jakarta. Nah, ada nggak bayar, pas mau Anda bayar, ternyata status BPJS-nya adalah kartu ini apa namanya, Jakarta Sehat. Jadi Anda nggak perlu bayar lagi. Itu yang bingung tuh. Kok bisa berubah jadi kartu Jakarta Sehat? Berarti kalau menurut kesimpulan yang saya simpulkan sendiri ya, kalau yang tidak bayar berarti orang tidak mampu. Akhirnya Jakarta sendiri membalikkan orang yang tadinya bayar menjadi tidak bayar karena dianggap jadi tidak mampu. Akhirnya dapatlah Jakarta Sehat. Jadi sehingga saya tidak perlu bayar lagi gitu. Tapi karena saya penduduk yang baik, maka saya balikin lagi ke BPJS, saya bayar. Nah berarti itu nggak dilakukan survei dong kepada orang-orang yang mampu atau tidak. Itu dia. Nah, orang yang tidak bayar, apakah itu dianggap tidak mampu? Kan nggak tahu juga. Nah itu, nah ini kan sampai sekarang banyak sekali di televisi, di mana-mana juga pembicaraan politik mengarah ke sana. Tapi tetap aja belum selesai itu masalah itu. Karena dikelola dengan tidak baik. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah. Kayak sekarang gini, teman saya di Finlandia, dia sebagai imigran kan ya. Tapi sebelum jadi
dia masuk ke situ dapat kartu macam-macam tuh, kartu sehat segala macam, kartu jaminan segala macam, karena memang ada yang jaminkan di sana kan. Nah terus juga dia nggak perlu bayar macam-macam, tapi dia harus punya pekerjaan. Orang yang nggak punya harus punya kerjaan. Akhirnya dia disekolahin ke sekolah perawat. Dia perawatin orang tua, sekolah perawat. Nah setelah di sekolah perawat, akhirnya dia lulus, dapat gaji tetap. Sebelum dia dapat perawat, dia tetap digaji tuh sama pemerintah. Digaji sebagai pengangguran ya, mungkin katanya sekitar 5 jutaan gitu. Nah, terus setelah dia jadi perawat, dia merawat orang tua. Dan itu naik jadi 20 juta sekarang. Dan jaminan kesehatan semua dapat semua dapat. Itu di Finlandia. Nah berarti kalau Indonesia mau adopsi seperti Finlandia berarti anggaran belanja negara itu untuk kesehatan lebih besar dibanding untuk ketentaraan ya. Hah? Gimana kira-kira? Enggak, perbandingannya nggak seperti itu. Perbandingannya gimana? Indonesia itu kan kaya. Iya. Solusinya, caranya? Emas punya. Hah? Freeport itu berapa triliun emas? Artinya perubahan besok kalau antum memang ini ya artinya sumber daya alam yang kita maksimalkan. Sumber daya alam maksimalkan harus. Sumber daya alam di Depok itu apa? Oh saya ngarah ke Depok. Terutama Depok UKM punya UKM diperhatiin nggak nih bang? Itu pasti. Nah UKM. yang antum tahu UKM di Depok apa aja itu yang sedang berdaya sekarang? Yang saya tahu ada banyak ya UKM Depok. Dan sekarang malah kemarin ini ada apa pelatihan buat UKM ada. Saya kira itu udah bagus. Terus juga apa namanya banyak diberdayakan kayak danau-danau di Depok banyak. Coba diperindah lagi. Untuk wisata maksudnya? Iya, untuk wisata. Dan di situ bisa tempatin UKM situ. Kan Depok nggak aja kalau budayanya nggak jauh nempel sama Betawi kan? Dia Ya, Betawi artinya. itu Sunda-Sundaan juga. Betawi sama Sunda. Tapi banyakannya yang Betawi ini kok. Kita ayam sama udah masih Kalau untuk UKM-nya apa bang yang nge-booming bang? Kalau kayak di Tasik kan daerah juga tuh kan dia pengrajin kulit apa dan kalau yang antum memang mau alokasikan ini UKM lebih ditingkatkan apa yang harus dikembangkan di Depok? Depok tuh banyak sih aneka ragam ya. Tapi yang saya tahu, nah saya agak masih mikir di kota Belimbing kan, Depok kan bilang terkena kota Belimbing ya. Tapi lama-lama ini saya lihat udah nggak ada. di pohon itu lama-lama udah nggak ada. Karena masih banyak yang agak masih banyak di Ada di RT. iya. Nah, berarti bukan pekerjaan rumah tuh agar siap rumah apa nanam pohon belimbing. Nah itu apakah perlu itu ditingkatkan lagi? Dibudidayakan lagi. Nah, makanya. Tapi yang saya lihat kalau teman-teman main ke Kukusan Depok ya, itu ada pohon yang ada banyak di hampir di seluruh rumah punya pohon itu. Pohon belimbing. Tahu nggak? Tapi ya, kalau kita coba deh main-main deh ke itu. Saya jalan-jalan itu banyak kan main alpukat. Ya, artinya- berubah jadi ini kota alpukat. Kalau memang budaya belimbing ini kan Bang Deden lebih siap rumah. Tapi Bang Deden, dulu tuh di Belimbing, Cipayung, Cipayung, itu ada yang namanya Home Industry BH. BH apa bawaan BH? Jadi jangan nyerempet ke situ dong. Lah enggak, betul, ini betul. Iya. Di daerah BH apa Cipayung. BH? Cipayung Oh, itu yang dekat ini kan, tahu nih. Konveksi Nah, BH. Bawaan. Konveksi BH. Ya. Iya. Di Cipayung itu dekat jembatan Serong. Nah, itu lewat Cipayung dikit. Lewat dikit. Itu semua konveksi. Iya. Nggak hanya BH aja. Nah. Iya. Tapi Pakaian yang banyak dulu dulu pakaian. Mungkin dulu awal-awal BH ya, tapi Iya. berkembang terus gitu. Dan mereka itu yang perlu di itu bagus. Nah, itu bahkan mungkin bisa juga dijadikan kampung konveksi ya, karena sepanjang jalan itu konveksi semua. Konveksi. UMKM. Cakep tuh Bang, kampung konveksi. Not tuh Bang, kampung konveksi. Not. Jadi itu dulu di situ emang daerahnya itu. Modelannya yang situ. Daerah. sama Tapi belimbing jangan dihilangin Bang, belimbing walaupun kukusan Nggak hilang, ada nggak alpukat. hilang, cuman mungkin Iya. mesti kita banyakin lagi. Nah. Saya bilang tadi, pohon belimbing udah jarang, Nah. yang nanam juga jarang. Iya. Udah orang udah punya tanah nih, kagak punya duit, mau haji jual, ya kan? Jadi kan Orang kalau habis. kalau abang udah diberdayakan pohon belimbing untuk embargo ke Indonesia juga susah itu. kemarin Pak dia bisa pernah bisa tanam. ketemu tuh sama orang
daerah jembatan gantung Terong. Nah itu dia punya kebun, itu ditanamin belimbing. Nah, sementara ini belimbingnya itu kena penyakit apa gitu yang putih-putih itu. Itu yang kayak dia bilang kayak Ulat bulu. nggak tahu putih-putih dia. Putih, kelihatannya nggak hidup tapi hidup gitu. Nah, itu dia cerita selama ini nih belimbing yang ada di daerah sini itu sedang kena penyakit itu. Penyakit apa namanya itu? Yang ketugas Akhirnya, yuk. Adanya datang nih. Oh, Bella, omnya. kalinya Pak Bella. Mau kemana? Akhirnya dicerita memang belimbing ini udah jarang sekali dan memang perawatannya itu agak sulit gitu. Perawatnya agak sulit. Kalau mau besar Ya akarnya bukan bandel gini. Bukan bandel. Maksudnya tanpa pupuk ya bukan bisa. iya, tapi dia itu kalau mau besar harus dibungkus sama yang itu karbonikum itu. Karbonikum. Itu karbonikum gue bilang jarang orang. Gue pakai karbon jarang. Makanya banyak belimbing yang jadi habisnya ya karena perawatannya dan juga anak-anak sekarang Males. Ya, tapi artinya begini, karena brand image Depok ini kota belimbing, brand image-nya. Ya semoga ini menjadi terobosan buat DPRD, terutama Bang Deden yang menjadi pekerjaan rumahnya besok, agar image daripada belimbing, kota belimbing ya boleh katakan kota belimbing, untuk mencari solusi kesulitan dalam menjaga belimbing ini kan kita nanti banyak pakar-pakar Bang Deden, terutama dokter pertanian kan. Ya kan nanti artinya jangan sampailah dihilangkan image daripada belimbing di kota Depok ini Bang Deden. Oke, jadi begitu aja pemirsa di rumah ya di Opa Singatua Channel pada minggu ini, bahwa Bang Deden insya Allah mereka program pada saat belum jadi ketua DPRD, kita doakan biar istiqomah, dan programnya adalah beliau akan turun investigasi ke setiap distrik yang memang di dapil dia. Tapi nggak itu aja, beliau akan keliling juga, bahwa mempunyai pembekalan yang mengenai sama mayoritas penduduk di dapil yang beliau akan tangani apa aja, pendidikan, kesehatan, ekonomi, beliau akan turun ke jalan melakukan investigasi. Dan selanjutnya apa Deden? Termasuk dalam sisi kesehatan ya Bang ya? Iya. Kesehatan yang mana BPJS itu Bang, mungkin bisa di daerah ini dari gagasan Bang Deden bisa diterobos ke pusat gitu. Ya kira-kira dia mampu nggak Bayar mampu, yang jangan salah ini Bang ya, surveinya itu Bang, jangan yang mampu nggak bayar, yang nggak bayar jadi bayar. Iya. Nah itu jadi PR buat Bang Deden. Ada lapangan kerja ya, yang selanjutnya adalah belimbing nih, kota belimbing Depok nih. Ya mungkin nanti akan lebih diberdayakan lagi. Ya, bisa tiap rumah harus tanam belimbing. Tiap rumah harus tanam belimbing. Tiap rumah harus tanam belimbing. Dan lapangan kerja ya Bang. Lapangan kerja nanti Bang Deden punya database juga berapa penduduk Depok yang pengangguran. Karena itulah kesejahteraan kan. Ya, yang usia kerja gitu. Usia kerja. Oke, sekian sudah ngobrol kopi politik pagi ini bersama calon legislatif kita Bang Deden Firmansyah S untuk Dapil 4 Jawa Barat 6. Semoga hasil obrolan pada pagi ini menjadi fakta, menjadi realita, menjadikan saksi hidup atas apa yang diobrolkan dari calon legislatif kita Bang Deden Firmansyah S dari Partai Umat untuk daerah pemilihan 4 Jawa Barat 6 Kecamatan Cimanggis. Nah, untuk rakyat sekitar Kecamatan Cimanggis dan sekitarnya, jangan lupa untuk mencoblos siapa dia, abang kita Deden Firmansyah S dari Partai Umat, yang akan menjadi corong rakyat, yang akan menggandeng tangan rakyat, yang akan menjadi satu jiwa bersama rakyat di Kecamatan Cimanggis dan sekitarnya,
Dapil 4 Jawa Barat 6. Sekali lagi jangan lupa coblos Deden Firmansyah S di bulan Februari. Itu saja ngobrol pagi politik dari Opa Singa Tua. Dihujat tenang, dicaci maki pun dia diam. Kiri kanan diserang, kebal dengan nyinyiran. Yang penting programnya terus jalan. Pemimpin sejati diuji tetap bertahan. Terus ukir prestasi, tidak haus pujian. Demi untuk negeri mengabdi bagai pejuang. Engkau tidak peduli kanan kiri hujatan.